Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Fadillah dengan NIM 903119101, kelas Ilmu Ekonomi C, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baiklah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas MIT pada mata kuliah Ekonomi Demografi yang diberikan oleh dosen kami, Bapak Abdul Rahman, SPD MSI. Berikut video yang akan saya tayangkan. Baiklah, materi pertama yaitu transisi demografi, di mana transisi demografi terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu tahap pertama, kondisi praindustri, di mana tingkat kelahiran dan kematian cukup tinggi. Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan peningkatan kelahiran seperti belum tersedianya program keluarga berencana dan penggunaan alat kontrasepsi. Sedangkan meningkatnya kematian akibat kondisi kurangnya ketersediaan pangan akibat gagal panen, pendapatan yang rendah hingga wabah penyakit yang tidak terkontrol. Kemudian tahap kedua yaitu tingkat mortalitas atau kematian turun secara perlahan, namun populasi tetap meningkat. Penurunan kematian dialami di negara-negara berkembang seperti di Laos, Yaman, Palestina, dan Afghanistan. Ada 2 faktor yang menyebabkan penurunan tingkat kematian, yaitu adanya perbaikan penyediaan makanan dan hasil pertanian, serta perbaikan di bidang kesehatan masyarakat untuk mengurangi kematian. Tahap ketiga yaitu tingkat kematian mengalami penurunan dengan cepat dan juga diikuti oleh penurunan di tingkat kelahiran, akan tetapi tidak secepat tingkat kematian. Penurunan kelahiran sendiri disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu adanya penggunaan alat kontrasepsi dan program keluarga berencana yang mulai diterapkan oleh masyarakat. Perubahan menuju industrialisasi dari pertanian menjadi masyarakat industri. Adanya urbanisasi, perubahan sudut pandang, yaitu wanita boleh bekerja. Kemudian tahap terakhir yaitu tahap keempat, kondisi kelahiran dan kematian berada di posisi rendah atau nol, sehingga jumlah penduduk dapat dikatakan dalam keadaan stabil. Beberapa teori mengatakan jika pada tahap keempat, penduduk di suatu negara tetap berada pada tingkat ini. Contoh negara yang berada pada tahapan ini yaitu Amerika Serikat, Argentina, Kanada, Selandia Baru, Australia, dan seluruh benua Eropa. Baiklah, materi selanjutnya yaitu beberapa indikator yang dapat digunakan dalam menganalisis kependudukan. Yang pertama yaitu komposisi penduduk. Komposisi penduduk terbagi atas 3, yaitu komposisi penduduk biologis yang dikelompokkan berdasarkan umur dan jenis kelamin. Kemudian komposisi penduduk secara sosial yang dikelompokkan berdasarkan pekerjaan, pendidikan, dan agama. Kemudian yang terakhir yaitu komposisi penduduk geografis yang dikelompokkan berdasarkan tempat tinggal. Kemudian indikator selanjutnya yaitu angka kelahiran atau total fertility rate yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Kemudian yang kedua yaitu angka kematian atau mortalitas, adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Kemudian indikator selanjutnya yaitu perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi adalah salah satu pergerakan penduduk dari suatu daerah atau negara berpindah ke daerah lain. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu model piramida penduduk. Model piramida penduduk yang pertama adalah piramida penduduk ekspansif atau muda. Adalah piramida yang terjadi apabila sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur muda. Adapun karakteristiknya yaitu sebagian besar penduduk berusia muda, penduduk lanjut usia relatif sedikit, angka kelahiran lebih besar daripada angka kematian, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, piramida konstruktif atau tua. Adalah piramida yang terjadi apabila sebagian besar penduduk berada dalam kelompok umur yang tua. Adapun karakteristiknya yaitu jumlah kelompok umur muda sedikit, menurunnya tingkat kelahiran dan kematian, meningkatnya angka harapan hidup, dan sebagainya. Yang terakhir yaitu piramida stasioner, yaitu piramida yang terjadi apabila jumlah penduduk tiap kelompok
yaitu muda, dewasa, dan tua relatif seimbang. Adapun karakteristiknya yaitu angka kelahiran hampir sama dengan angka kematian, jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua hampir sama. Kemudian pertumbuhan penduduknya kecil. Kemudian selanjutnya kita masuk pada pembahasan perbedaan sumber data demografi. Sumber data demografi terbagi menjadi 3, yaitu sensus penduduk, survei penduduk, dan registrasi penduduk. Di mana sensus penduduk adalah perhitungan dan pengumpulan data dengan melibatkan seluruh jumlah penduduk di suatu negara dan dilakukan rutin setiap 10 tahun sekali. Sedangkan survei penduduk adalah pengumpulan data dengan melibatkan sebagian penduduk sebagai sampel dari seluruh penduduk di suatu negara dan dilakukan pada waktu tertentu saja. Sedangkan registrasi penduduk adalah pencatatan penduduk di suatu negara atau keperluan administrasi dan dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Catatan Sipil atau Dukcapil yang ada di setiap wilayah kabupaten dan kota di Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang teori fertilitas. Teori fertilitas dikelompokkan menjadi 2 pendekatan, yaitu pendekatan sosial dan pendekatan ekonomi, di mana pendekatan sosial yaitu pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan sosial terhadap fertilitas. Secara umum, keterkaitan faktor sosial seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, dan umur pertama menikah terhadap fertilitas sangat erat, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan dan pekerjaan perempuan dan pria akan berpengaruh negatif terhadap fertilitas. Seseorang yang memiliki tingkat pendidikan dan pekerjaan lebih paham mengenai jumlah anak yang seharusnya dilahirkan, lebih paham terhadap pencegahan kelahiran atau kehamilan dengan metode kontrasepsi atau keluarga berencana. Mereka lebih memilih memiliki jumlah anak lebih sedikit karena beberapa pertimbangan seperti efisiensi dalam pemenuhan kebutuhan anak. Kemudian, pendekatan ekonomi merupakan pendekatan yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar hubungan ekonomi terhadap fertilitas. Secara umum, faktor ekonomi seperti tingkat penghasilan, pengeluaran atau biaya, selera terhadap utilitas, dan kualitas anak sangat erat kaitannya terhadap fertilitas, di mana faktor pendapatan berpengaruh negatif terhadap tingkat fertilitas. Terdapatnya pengaruh negatif tersebut karena adanya asumsi bahwa pendapatan yang tinggi umumnya mengharapkan keluarga kecil bahagia dengan mempertimbangkan beban ketergantungan atau dependensi rasio seorang anak. Dengan kata lain, semakin besar jumlah anak, maka nilai dependensi rasio semakin besar, sehingga pada gilirannya semakin besar pula pengeluaran orang tua untuk menanggung kebutuhan anak-anak mereka, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, maupun kebutuhan lainnya. Baiklah, selanjutnya yaitu materi GFR dan ASFR, di mana GFR yaitu General Fertility Rate atau angka kelahiran umum. GFR yaitu banyaknya kelahiran tiap 1.000 wanita yang berusia 15-49 tahun dalam setahun. Tabelnya akan dibahas di slide selanjutnya. Adapun rumus GFR yaitu B per PF dikali K, di mana B yaitu jumlah kelahiran dalam 1 tahun, dibagi PF yaitu jumlah penduduk wanita yang berumur 15-49 tahun, kemudian dikali K, di mana K yaitu bilangan konstanta yang bernilai 1.000. Kemudian ASFR. ASFR atau Age Specific Fertility Rate yaitu banyaknya kelahiran setiap 1.000 wanita pada kelompok umur tertentu. Adapun rumus ASFR yaitu BX per PX dikali K, di mana BX yaitu bayi yang dilahirkan wanita umur tertentu. PX yaitu jumlah wanita pada umur tertentu pada pertengahan tahun. Dan K yaitu bilangan konstanta yang bernilai 1.000. Selanjutnya, kita akan menghitung GFR terlebih dahulu, di mana usia dimulai dari 15 sampai 19 tahun, yang selisih umurnya itu 4 tahun dari tabel pertama sampai tabel terakhir.
Kemudian ada juga penduduk wanita dan jumlah kelahiran. Kita masukkan rumus GFR sama dengan 59 per 1800 dikali 1000, di mana 59 itu adalah jumlah kelahiran, 1800 itu adalah jumlah penduduk wanita, dikali bilangan konstanta yang bernilai 1000, yang menghasilkan 32,7, di mana dari perhitungan di atas menunjukkan bahwa angka kelahiran umum penduduk wanita yaitu sebanyak 32,7. Kemudian di slide berikutnya, kita akan menghitung ASFR, di mana rumusnya yaitu BX per PX dikali 1000. Kita masukkan jumlah kelahiran 3 per 150 dikali 1000, dan nilai ASFR-nya yaitu 20. Kemudian tabel berikutnya, pada jumlah kelahiran 4 dan penduduk wanita 200, menghasilkan nilai ASFR sebanyak 20 juga. Kemudian, pada jumlah kelahiran 5 dan penduduk wanita sebanyak 250, menghasilkan nilai ASFR sebanyak 20 juga. Kemudian selanjutnya, jumlah kelahiran 15, penduduk wanita berjumlah 300, menghasilkan nilai ASFR sebanyak 50. Kemudian pada jumlah kelahiran 17, penduduk wanita 350, menghasilkan nilai ASFR sebanyak 48,5. Kemudian pada jumlah kelahiran 10, penduduk wanita 300, menghasilkan nilai ASFR sebanyak 33,3. Yang terakhir, pada jumlah kelahiran 5, penduduk wanita 250, menghasilkan nilai ASFR sebanyak 20. Baiklah, materi terakhir yaitu standarisasi dalam analisis mortalitas, yaitu merupakan suatu prosedur yang digunakan untuk menghasilkan ukuran yang setara atas angka kematian antara waktu atau daerah dengan metode perbandingan populasi yang memiliki komposisi umur yang relatif sama. Standarisasi mortalitas dikelompokkan menjadi dua, yaitu standarisasi langsung dan standarisasi tidak langsung, di mana standarisasi langsung yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan satu penduduk standar untuk mengaplikasikan ASDR dari penduduk yang akan dibandingkan. Kemudian standarisasi tidak langsung, yaitu standarisasi angka kematian dengan menggunakan suatu himpunan angka kematian umur tertentu atau ASDR standar untuk diaplikasikan pada masing-masing penduduk yang akan dibandingkan.